Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat sebuah tayangannya di video, di YouTube maksudnya, seorang romo dari gereja ortodok. Dia menayangkan sebuah video dengan tema Yahweh itu Bapa atau Yesus. Saya perhatikan ini pertanyaan yang sangat menyesatkan. Kenapa sangat menyesatkan? Karena dalam pertanyaannya itu dia sudah menggiring orang kepada pemahaman ada dua pribadi. Ada Bapa dan ada Yesus. Itulah yang saya maksudkan pertanyaan yang sangat menyesatkan. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa ada dua pribadi Allah. Tidak pernah. Sebab itu, inilah akal-akalan seorang penyesat yang betul-betul menyesatkan. Allah satu terdapat dalam banyak ayat lah Roma 10 ayat 12, Yakobus 2 ayat 19. Banyak yang menyatakan ayat Allah itu satu. Tetapi ini para tegar tengkuk yang tidak tahu malu, yang jelas-jelas zaman now, semuanya terbuka. Alkitab mengatakan Allah satu, tidak dua. Jadi Allah satu itu Allah yang dulu sebelum segala abad itu Allah itu Lalu sekarang dan sampai kapanpun akan datang itu, sampai masa yang akan datang Allahnya tetap satu, itu juga. Tetapi mereka mencoba memecah belah Allah. Ada tiga, gitu kan? Itu kan doktrin mereka. Doktrin yang sangat menyesatkan. Tidak pernah dikatakan Allah itu tiga. Tidak pernah dikatakan Allah itu Tritunggal. Tidak pernah dikatakan oleh Alkitab Allah itu pribadi. Jadi saya melihat pertanyaan ini benar-benar pertanyaan yang licik yang menggiring orang kepada pemahaman tentang Allah Tritunggal, gitu. Kalau sekali lagi kalau mereka itu berani untuk memfitnah Allah bahwa Allah itu tiga pribadi jadi mereka pun akan terbiasa untuk memfitnah yang lain, untuk memfitnah Alkitab. Alkitab itu bukan firman Allah sepenuhnya, kan? Alkitab itu hanya sebagian firman Allah. Sebab itu sebagiannya lagi ditambahkan dari buku-buku filsafat, dari buku-buku sejarah, kan? Karena tidak rendah hati,
tidak mau mengakui ya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang tertulis, yang diilhami oleh Yesus Kristus. Walaupun pada saat sebelum firman menjadi manusia yang bernama Yesus itu ya, dia dulu bernama Yahweh. Tetapi tetap Allahnya itu, hanya namanya saja yang berubah. Setelah Yahweh itu dibentuk ya, jadi manusia ya, lahir dari Maria ya, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14, Lukas 1 ayat 31, namanya itu berubah menjadi Yesus. Manusia itu bernama Yesus. Lalu Allah yang di sorga itu namanya juga Yesus, karena nama Allah yang di sorga itulah yang diberikan kepada manusia. Manusia itu yang lahir dari Maria, yang adalah firman. Terdapat dalam Yohanes 17 ayat 12. Yesus manusia itu rohnya adalah Roh Kudus. Roh yang sama yang ada di sorga, yang dipanggil Bapa. Bapa itulah kiasan dari Yesus roh. Roh yang ada di sorga itu. Setelah manusia itu mati, bangkit ya, sebagai roh, dia kembali ke sorga ya, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Jadi kembali ke sorga. Nah, sebutan Bapa itu sudah tidak lagi diperlukan, karena dialah Allah. Ini kan yang tidak dipahami ya, yang begitu ngotot ini, para tegar tengkuk ini, yang sudah karatan lumutan, yang sudah tidak bisa lagi mau mengerti ya, karena sudah terlalu sombong. Kalau tidak percaya Allah itu satu ya, tanya sama setan. Setan percaya gak Allah itu satu? Soalnya apa? Dijelaskan pakai ayat-ayat Alkitab, tidak mau mengerti. Ya tanya sama setan. Yakobus 2 ayat 19 itu menjelaskan setan pun percaya Allah satu. Berarti apa kalau kamu tidak percaya? Kau lebih tegar tengkuk dari setan. Iya kan? Kau lebih keras kepala dari setan. Makanya jangan fitnah Allah, ya. Jangan fitnah Allah. Jangan kau tanyakan dengan pertanyaan yang menggiring orang kepada pemahaman Allah itu pribadi. Yahweh itu siapa? Bapa atau Yesus? Itu pertanyaan-pertanyaan licik. Coba sekarang ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Apakah yang menjadi manusia itu hanya firman? Bukankah dia dikandung oleh Roh Kudus? Rohnya adalah Roh Kudus. Bagaimana mungkin kalau Allah itu tiga? Karena Allah itu satu, ya. Roh Kudus itu adalah Allah.
firman adalah Allah. Jadi yang dalam diri Yesus itu terpenuhi. Kan selama ini kan tidak pernah dibahas mengenai apa Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Rohnya Yesus adalah Roh Kudus. Kan tidak pernah dibahas atau pura-pura di skip. Atau pura-pura lalu di skip. Iya kan? Ayat-ayat ini. Lalu diputar balik lagi, dimanipulasi. Oh, itu ada konsepnya dalam Kejadian 1. Ayat 1, 2. Lalu Allah itu diganti. Pelan-pelan diganti dengan Bapa. Begitu kan? Allah mempunyai firman. Allah mempunyai roh. Itu kan seperti ya, Allah itu tidak berkuasa. Allah itu dipikirnya seperti tubuh manusia. Kan begitu. Dalam tubuh manusia itu ada roh. Dalam tubuh manusia itu ada nyawanya. Kan begitu. Ada pikirannya. Jadi tanpa roh, ya tubuh itu mati. Tanpa pikirannya, daya ciptanya itu, ya tubuh itu tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu kan? Kalian senang dengan kata-kata apa? Allah itu mempunyai roh. Baca yang jelas tuh. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang berarti roh Allah ada di luar Allah. Nah berarti Allahnya mati. Iya kan? Secara tidak sadar atau secara apalah ya, kalian memposisikan Allah itu seperti tubuh manusia. Padahal jelas-jelas dikatakan firman adalah Allah. Firman yang F-nya itu ya, huruf besar yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah Allah. Kurang apa lagi saya menjelaskan? Ya, saya menjelaskan sesuai dengan Alkitab. Beda dengan Allah berfirman. Allah berfirman itu Allah bersabda. Itu suara Allah. Tapi kalau tadi itu F-nya huruf kecil ya. Tapi kalau Allah itu F-nya huruf besar, itu adalah Allah. Jadi kalau Allah memiliki firman, ya yang dimaksud adalah Yohanes 1 ayat 1, ada sebuah kebodohan. Allah memiliki Allah. Nah, kalau Allah memiliki firman yang F-nya huruf kecil, ya, perkataan, sabda itu, ya jelas. Karena Allah harus bersabda. Tetapi Bapa tidak bisa bersuara. Dalam Yohanes 5 ayat 37, membuktikan Bapa itu bukan Allah. Kalau Allah kan bisa berbicara, bersuara. Untuk memerintah kan diperlukan suara. Untuk melarang diperlukan suara. Dibuktikan dalam Kisah Para Rasul 16 ya, ayat 6-7. Dia melarang itu berbicara, bersuara, bersabda. Itu Allah, tetapi Bapa tidak bisa. Nah, inilah sesuatu yang harus diluruskan. Kenapa saya begitu keras menentang doktrin Tritunggal? Karena ini doktrin manusia yang dibuat oleh manusia yang levelnya itu ya, cara berpikirnya itu rendah. Ya. Abad berapa itu? Tetapi anehnya ya, cara berpikir rendah itu ya diikuti oleh para penganutnya, para pendeta Tritunggal dan penganutnya yang hidup di zaman modern, yang hidup di zaman
serba terbuka, di mana semua akses mudah. Maksudnya sebuah informasi mudah diakses. Kenapa? Yang orang-orang yang levelnya seperti ini, orang yang dikatakan hidup di zaman modern, masih berpikiran primitif. Karena ada selubung yang menutupi, sehingga tidak mengerti kitab suci. Tinggi hati, tegar tengkuk, sombong dengan gelar-gelarnya. Untuk bisa mengerti kitab suci, ya, kitab suci kan diilhamkan oleh Yesus. Harus rendah hati, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah. Itu dalam setiap tayangan saya selalu saya masukkan itu, ya, ayat-ayat Alkitab. Sehingga apa? Pada saat kita rendah hati, ya, menyembah Yesus satu-satunya Allah, maka Yesus yang mengilhami kitab suci itu, ya, yang adalah firman Allah, dialah yang menjelaskan kepada kita dengan cara membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Mengerti? Jadi berhentilah itu, ya, para siapa itu si Romo yang gendut itu, ya. Berhentilah dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring orang kepada penyesatan, gitu, ya. Yahweh itu nama sebutan, ya, sebelum dibentuk jadi manusia, ya. Itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya, dengan Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Itu terjemahannya. Nah, pada saat Allah dibentuk, firman yang adalah Allah, ya, itu menjadi manusia, ya. Yahweh itu sudah tidak ada lagi. Tetapi Allahnya tetap itu. Namanya yang berubah, Yesus. Bapa jelas, ya. Bapa itu adalah kiasan, ya. Itu berlaku 3,5 tahun. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, ya, rohnya kan roh Allah. Sama dengan yang di sorga, rohnya roh Allah. Itu adalah Allah. Nah, manusia Yesus itu, ya, menyebut, ya, roh yang di sorga itu dengan sebutan Bapa. Nah, itu adalah kiasan, ya. Setelah manusia Yesus itu mati, bangkit, kan bangkitnya roh. Dia kembali ke posisinya, Yohanes 1 ayat 1, menjadi firman, menjadi Allah. Nah, sebutan Bapa itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena dia adalah firman, dia adalah Allah. Nah, yang begini tidak akan pernah dibukakan kepada para penganut Tritunggal. Tidak akan pernah. Yang seperti ini hanya dibukakan kepada orang-orang yang menyembah Yesus satu-satunya Allah. Kiranya penjelasan saya ini dapat memberikan sebuah masukan, ya, bahwa Allah itu satu. Saat ini adalah Yesus Kristus, dan nanti dia akan datang dengan sebutan yang berbeda, yaitu anak domba. Sebab itu, ya, tidak ada perkawinan Yesus, yang ada perkawinan anak domba. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar, maka kita semua akan selamat. Shalom.